Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Kita tentu khawatir jika di sekolah kita kualitas pembelajaran mengalami penurunan. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, seorang guru sejarah dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Praktek baik yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini berjudul Inovasi V-Smart, ciptakan pembelajaran imersif di SMA Negeri 1 Andong. Di Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa sekolah yang menyandang status sebagai sekolah penggerak. Salah satunya yaitu SMA Negeri 1 Andong. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 1 Andong berkomitmen untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan senantiasa memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang beragam agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Upaya implementasi kurikulum merdeka juga dilaksanakan dengan membentuk komunitas belajar di SMA Negeri 1 Andong. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini, yang pertama, rapor pendidikan SMA Negeri 1 Andong pada tahun 2024 mengalami penurunan 1,54 dari tahun 2023 dalam capaian kualitas pembelajaran. Yang kedua, hasil kuesioner yang saya bagikan kepada peserta didik tentang media pembelajaran, manajemen kelas, metode pembelajaran, dan dukungan psikologis. Yang ketiga, yaitu hasil dari asesmen awal pembelajaran. Terdapat beberapa alasan praktek baik ini penting untuk diterapkan. Yang pertama, pemanfaatan aset yang ada di SMA Negeri 1 Andong. Yang kedua, memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, tentu saja memberikan referensi bagi pendidik lain dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran saya dalam praktek baik ini adalah sebagai guru yang merancang dan melaksanakan pembelajaran sejarah, serta sebagai inovator dari V-Smart, Virtual Interaktif Suku Mandala Reality Tour. Terdapat beberapa tantangan dalam melakukan praktek baik ini. Pertama, kurang paham terkait upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Kedua, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang kurang optimal. Ketiga, media pembelajaran yang masih bersifat visual auditori dan kurang inovatif. Keempat, penugasan kepada peserta didik yang cenderung individual. Kelima, hasil karya peserta didik yang seragam secara konten. Dan yang keenam, kurang optimal menggunakan fasilitas sekolah untuk pembelajaran. Berdasarkan 6 tantangan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholder sekolah. Yang pertama, memanfaatkan fokus group discussion yang dilakukan seluruh warga sekolah dalam rangka bedah rapor pendidikan tahun 2024. Yang kedua, aktif belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan. Yang keempat, melibatkan peserta didik untuk memberikan gagasan, pendapat, pilihan, sebab merekalah yang akan menjadi subjek pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan yang ada, saya membuat inovasi V-Smart, Virtual Interaktif Suku Mandala Reality Tour. Hal pertama yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan adalah mencari referensi tentang upaya peningkatan kualitas pembelajaran dari inspirasi benahi yang terdapat di rapor pendidikan. Manajemen kelas, metode pembelajaran, dan dukungan psikologis merupakan 3 hal penting yang harus saya perhatikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain mencari referensi melalui PMM, saya juga aktif mengikuti webinar, BIMTEK, pelatihan, dan lokakarya. Pada Juli 2024, saya menjadi peserta lokakarya penguatan keterampilan digital guru sejarah SMA. Aset ilmu yang saya dapatkan saya implementasikan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif dan virtual tour.
Aset sekolah seperti perpustakaan Sasana Widya, komputer, dan jaringan internet dapat saya optimalkan untuk mendukung inovasi Vsmart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pembelajaran warahmatullahi menggunakan wabarakatuh. inovasi Vsmart dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Di dalam setiap pertemuan, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan Tentu salam, saja saling berdoa menghormati, bersama, baik dan Bu Anis mengingatkan dengan kalian kesepakatan kelas. maupun kalian dengan sesama teman. Pada saat guru menanyakan perasaan kepada peserta didik, mereka dapat menunjukkan salah satu dari 9 karakter Ya, karena emosi. pelajarannya Bu Anis menyenangkan. Wow. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, guru memastikan bahwa peserta didik yang paham sebagian dan belum paham mendapatkan kesempatan untuk lebih memahami materi sebelumnya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dampak-dampaknya dari masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Pengalaman pembelajaran secara langsung, peserta didik dapat memilih Barang ragam ini dimasukkan sumber ke dalam belajar QR box yang ini, baru sesuai kemudian dengan kita minat. pakai. Oke, langkah-langkahnya sudah Bu Anis sematkan di media pembelajaran interaktifnya di Vsmart. Penyusunan hasil karya ini tidak dilakukan oleh satu orang saja. Kita udah tahu ada Canva ya, Canva itu bisa kolaborator. Jadi nanti satu link bisa dipakai bersama-sama. Pada pertemuan kedua, murid berkontemplasi sembari mendengarkan musik. Setiap kelompok kembali berdiskusi. Guru menyediakan es briquet. Pada pertemuan kedua, dilakukan diskusi panel. Setiap ahli dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil karya. Setelah melakukan pembelajaran inovasi Vsmart, guru melakukan gamifikasi asesmen sumatif, melakukan refleksi baik secara lisan maupun tertulis menggunakan metode 4F. Yang kedua, berupaya untuk memenuhi kebutuhan para pedagang. Berdasarkan refleksi yang telah dilakukan, terdapat 3 pembelajaran dari praktek baik inovasi Vsmart. Pertama, jadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, berikan kesempatan bagi peserta didik membangun pemahaman baru. Ketiga, selalu hargai pencapaian peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giyato, Kepala SMA Negeri 1 Andong. Terkait dengan Vsmart yang telah dilakukan oleh Bu Anis Nurrohmah, kami sangat mengapresiasi. Vsmart ini membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Kolaborasi semakin nampak di dalam pembelajaran dan hasil pembelajaran semakin terlihat jelas. Hasilnya meningkat. Selamat untuk Bu Anis Nurrohmah. Selamat mengembangkan lagi apa yang menjadi media maupun metode pembelajaran agar pembelajaran semakin menyenangkan, bermakna bagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Gusbian, Master Engineering, salah satu guru di SMA Negeri 1 Andong. Saya lihat di masing-masing tampilannya bisa juga berupa foto, kemudian ada narasi yang bisa memperkuat literasi anak-anak tentang situs-situs yang akan dipelajari. Dan ini saya pikir hal yang baru kalau di sekolah ini, sehingga buat saya ini adalah salah satu alat yang sangat baik dan perlu dikembangkan. Teknologi zaman sekarang juga sudah mulai berkembang dan sangat inovatif, sehingga teknologi VR ini cukup membantu. Seperti kita mencari ke candi yang kita jauh atau pengalaman yang kita belum pernah lalui, kita bisa menggunakan VR itu. Kayak memudahkan kita untuk mencari pengalaman baru. Adanya kelemahan dalam kualitas pembelajaran seharusnya menjadi pemicu bagi para stakeholder di sekolah untuk menciptakan kreasi dan inovasi yang dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mari kita mengingat bersama bahwa guru yang tidak mau belajar sebaiknya berhenti mengajar. Semoga praktek baik ini bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salam dan bahagia.